Hai teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan mereview tentang materi akuntabilitas yang merupakan bagian nilai-nilai dasar ASN. Langsung saja kita simak videonya ya. Akuntabilitas itu apa? Akuntabilitas merujuk pada kewajiban individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya dan menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Hal ini juga bersifat tanggung gugat. Artinya apa? Bersedia memberikan kompensasi apabila dari pihak konsumennya menuntut. Namun semuanya itu tetap dilakukan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Dalam menerapkan nilai-nilai publik, kita sebagai ASN harus mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan. Di sini dimaksudkan kita tidak boleh mencampurkan urusan pribadi dengan urusan pekerjaan. Dan yang kedua, menghindari keterlibatan dalam politik praktis. Sebagai ASN, kita tidak boleh mengikuti organisasi politik. Dan kita juga harus bersikap netral. Yang ketiga, ada dalam memberikan pelayanan publik. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita tidak boleh mempertimbangkan status sosial, agama, suku, atau ras. Jadi, kita harus memberikan pelayanan yang sama terhadap semua masyarakat. Dan yang keempat, sikap dan perilaku yang konsisten penyelenggara pemerintahan. Ada 5 aspek penting dalam akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang dimaksud di sini adalah hubungan antara individu atau kelompok dengan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi kepada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas ini adalah pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dengan adanya laporan, kita bisa mengevaluasi hasil kinerja kita, apakah baik ataukah buruk. Dan laporan tersebut dipertanggungjawabkan kepada pimpinan di atas kita. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, di mana ada konsekuensi dalam setiap tanggung jawab. Jika hal tersebut baik, akan diberikan penghargaan, dan jika tidak baik, akan diberikan sanksi. Dan poin yang terakhir adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Dengan adanya akuntabilitas ini, diharapkan kinerja PNS semakin baik. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai tingkatan-tingkatan dalam akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada dalam diri kita sendiri. Sebagai contoh, kejujuran, etika, disiplin, dan moral. Yang kedua, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengatur hubungan antara individu sendiri dengan lingkungan kerjanya. Sebagai contoh, kita sebagai PNS bertanggung jawab kepada lingkungan kerja kita. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Di sini mengatur kinerja sebuah institusi yang dilakukan atas kerjasama kelompok, dan mana hasil kerjanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan di atasnya. Sebagai contoh, kita karyawan di UGD, kinerjanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan di rumah sakit. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Di sini mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai dan hasilnya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan yang lebih atas lagi. Sebagai contoh, kinerja dalam sebuah rumah sakit dipertanggungjawabkan kepada lembaga kementerian. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder. Di sini yang dimaksud adalah masyarakat umum sebagai pengguna layanan tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Nilai-nilai dasar akuntabilitas dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel ada 10 item. Yang pertama, kepemimpinan. Kita harus bisa menjadi contoh yang baik kepada orang lain atau teman kerja kita, dan juga memiliki komitmen yang tinggi dalam pekerjaan kita. Yang kedua, transparansi. Sebagai ASN,
kita harus mau terbuka dalam menyelesaikan masalah melalui komunikasi yang baik kepada pimpinan dan juga kepada rekan kerja kita. Yang ketiga, integritas. Integritas ini merupakan sikap kita yang menuntut kesesuaian antara perkataan kita dan tindakan kita. Yang keempat, tanggung jawab, di mana setiap perbuatan dan tingkah laku kita serta kinerja kita harus bisa dipertanggungjawabkan kepada atasan dan kepada masyarakat. Yang kelima adalah keadilan, yang merupakan landasan utama dari akuntabilitas. Yang keenam, kepercayaan. Yang ketujuh, kejelasan. Kejelasan di sini diartikan bahwa kita harus mengetahui wewenang, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Yang kedelapan, keseimbangan. Yang di sini dimaksudkan adalah keseimbangan antara SDM dan keahlian. Yang kesembilan adalah organisasi. Yang ke-10 adalah konsistensi, yang menjamin lingkungan yang stabil. Dengan mempelajari akuntabilitas ini, diharapkan kita menjadi PNS yang akuntabel, di mana PNS yang akuntabel mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, dan melayani warga secara adil. Dengan menerapkan ke-10 nilai akuntabilitas ini, diharapkan kita bisa menjadi PNS yang berkualitas dan profesional, mengutamakan objektivitas dan komitmen yang baik, serta menjadi pribadi yang berintegritas, inovatif dalam memberikan pelayanan, dan untuk kemajuan bangsa dan negara. Namun dalam kehidupan nyata, kita banyak melihat PNS yang tidak menerapkan nilai-nilai akuntabilitas, seperti datang terlambat, tidak ada di kantor saat jam kerja, menggunakan fasilitas-fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, di mana hal-hal tersebut bisa mengakibatkan kerugian bagi instansi dan negara. Komitmen saya akan melaksanakan nilai-nilai akuntabilitas ini dalam kehidupan saya, supaya saya bisa menjadi aparatur sipil negara yang baik, profesional, dan berintegritas. Sekian review materi dari saya. Semoga learning journal ini dapat membantu kita lebih memahami lagi tentang akuntabilitas yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai ASN ataupun masyarakat umum, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang profesional dan berintegritas, dan kita dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat dan mendukung kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.